Pagi dimulai di medan perang armament melawan Emoth. Ada anggota armamen berdagu lancip yang terus melototi Todokin. Temannya menegur si dagu lancip itu yang bernama Renzo dengan bertanya siapa yang dia cari. Sebagai anggota armamen, mereka akan melawan anak Emoth yang ada di sana bukan Todokin. Renzo mengerti karena dia bukan anak kecil lagi paman dan tahu tujuan dia di sana. Tiba-tiba Sasaki memanggilnya beserta Shinya dan Todokin. Shinya menyuruh Renzo tetap tenang, sedangkan Todokin malah memulai dengan menyebut Renzo si dagu lancip. Renzo, yang sudah lama berseteru dengan Todokin, sangat kesal dan ingin membunuhnya. Namun Shinya menghalanginya. Sasaki sebagai senior, mereka memberikan wejangan. Kalau dalam pertarungan seperti ini, mereka akan menerima berbagai pukulan serta tendangan dari arah mana saja. Maka dari itu kepala harus menjadi prioritas mereka. Dan mereka akan berada di posisi yang kurang menguntungkan jika mereka hanya mengincar satu musuh yang diam di tempat. Jika mereka terkena satu pukulan Sasaki, menyuruh mereka agar tetap berdiri tegak dan tidak terlalu emosi, serta mencoba untuk menenangkan diri. Terutama bagi Todokin, Sasaki memintanya tidak terlalu bersemangat dan mengamuk. Renzo langsung mengejek Todokin, dengan itu lalu Todokin yang tidak terima menyuruhnya diam serta berhati-hati agar tidak menusuk rekan sesama tim dengan pisau yang dia sebut dagu. Sekali lagi Renzo kesal dan ingin membunuh Todokin, namun Shinya menghentikannya. Sasaki memanggil Shinya dan menyuruhnya memperhatikan Todokin serta Renzo. Inilah harapan dari The Front of Armament Hiroka Shinya, serta harapan lain dari The Front of Armament Ito Renzo yang sering terlibat perkelahian dengan Todokin. Dan ketika mereka bertemu, mereka seperti anjing dan kucing. Akira mengambil botol kecap yang tergeletak dan meminta izin Kim untuk memulai pesta ini. Setelah selesai berkultivasi, Mitsumasa didatangi Mikuni Yukio. Mitsumasa menanyakan apa keperluan Mikuni mencarinya. Kembali ke pertempuran armamen melawan Emoth. Akira sangat bersemangat menghajar lawan, namun tiba-tiba dari belakang ada yang memujinya tolol. Sune memberikan serangan kejutan pada Akira dan berkata kalau dia sudah lama menunggu untuk itu. Sementara Akira ternyata mengingat Sune. Dari kejauhan Jiro melihat hal itu dan bergegas ke tempat Sune, namun tiba-tiba ada yang memanggilnya mungil. Ternyata itu Kim yang bersedia bermain dengan Jiro. Si mungil pun emosi dan maju menyerang Kim. Seki melihat anggota Emoth yang kuat dan besar membuatnya sedikit ketar-ketir. Sasaki datang dan meminta Seki menyerahkan orang besar itu padanya. Dengan senang hati Seki mempersilahkan Sasaki menghadapi orang itu. Di tengah kepungan anak Emoth, tiba-tiba ada yang memanggil Takumi. Salah satu petinggi Emoth mengonfirmasi Takumi, yang seorang wakil ketua armament, dan memberitahu bahwa Kuniyoshi sedang menunggunya. Di belakang pabrik ada sebuah hutan, dan Takumi dibawa ke sana, di mana Kuniyoshi sudah menunggunya. Setelah Takumi sampai, Kuniyoshi menceritakan masa lalunya saat masih SMP. Dia ditangkap karena berkelahi. Kenapa berkelahi terus? Yang Kuniyoshi lakukan, apa karena marah atau sedih tentang sesuatu? Dan kenapa tidak mencurahkan semua energinya untuk mendapatkan nilai bagus, atau berolahraga, atau mencuci ompreng? Itulah yang wanita tua dari KPAI bilang padanya, namun Kuniyoshi tidak bisa benar-benar menjawabnya. Kuniyoshi bertanya, jika Takumi yang di posisi itu, apa yang akan dia jawab? Kuniyoshi berdiri dan yakin kalau Takumi akan memiliki banyak waktu memikirkan hal itu di rumah sakit. Kuniyoshi kurang suka memperlihatkan aksinya, dan dia berpikir Takumi juga sama. Menyelesaikan pertarungan ini di tempat yang tenang, tanpa orang di sekeliling mereka, bagi Kuniyoshi ini terdengar sempurna untuk pertarungan antara orang nomor 2. さすが
Flashback sebelum perang terjadi orang besar remote tadi, yang bernama Noboru bertemu Maekawa di jalan. Maekawa heran Noboru masih pergi ke sekolah seperti anak kecil yang baik, dan Noboru hanya mengiyakannya. Setelah itu, mereka berbincang dengan Maekawa yang menanyakan progres info locker yang dicari Noboru. Noboru berkata, kalau hari ini sulit menemukan pekerjaan yang benar di Konoha, namun untungnya ada teman lamanya yang membuka perusahaan listrik yang tidak ada brankas emasnya. Jadi Noboru akan bekerja untuknya. Lalu Maekawa yang mendengarnya ikut senang. Noboru berpikir sepertinya besok akan jadi hari besar dengan bertarung melawan armament. Maekawa mengiyakannya. Lalu Maekawa meminta maaf pada Noboru karena selalu membuatnya berkelahi ketika bersama Emot. Maekawa tahu sebenarnya Noboru memiliki hati yang baik dan membenci pertarungan, namun Noboru malah tak mengerti apa yang dibicarakan Maekawa. Walaupun begitu, Maekawa akan bergantung pada Noboru besok dalam melawan armament. Maekawa yakin armament tidak akan main-main. Maekawa mungkin akan terlalu sibuk dengan Murata Shogo, sedangkan Kuniyoshi dengan Fujishiro Takumi. Jadi, mereka berdua tak bisa memperhatikan hal lain. Dan itu berarti Noboru akan menjadi pusat dari peperangan. Mengetahui di belakang Emot ada Noboru yang tak terkalahkan, hal itu akan memberikan dukungan moral bagi Sune, Itakura, Takashi serta Jiro. Dan jika Noboru tidak ada atau kalah, maka bendungan akan pecah, lalu mereka akan langsung tumpah begitu saja. Karena itu besok Noboru adalah jangkar mereka, dan Maekawa tidak mengizinkan Noboru untuk kalah. Noboru mengerti, dan dia berjanji tidak akan kalah dari siapapun. Sonna baka na! Bukan hanya Noboru, Sasaki juga tidak diizinkan untuk kalah. Todokin mengamati hal itu lalu Renzo berteriak kembali membakar semangat Todokin. Di tengah medan perang, ada yang memanggil Shinji, dan ternyata itu teman sesama freshman-nya bernama Takada Kazuo. Kazuo memberitahu Shinji orang yang bertarung dengan semangat yang sepertinya seumuran mereka. Ternyata yang Kazuo maksud adalah Todokin. Melihat itu, Shinji menargetkan Todokin untuk bersenang-senang. Di ruang judo petinggi Housen Mikuni, bercerita kalau kemarin dia dipanggil oleh senior lamanya bernama Tezuka. Mikuni menceritakan bahwa Tezuka masuk STM Kurosaki, namun setelah setengah tahun dia keluar, dan sejak saat itu dia membentuk kelompok preman pengangguran sepertinya. Baru-baru ini kelompok Tezuka berkelahi dengan anak Suzuran, dan ini yang mereka katakan pada Mikuni. Tezuka berkata kalau dia bisa mengumpulkan 30 orang, dan mereka akan membantu Housen menghancurkan Suzuran. Lalu Tezuka menyuruh Mikuni meyakinkan Teruki dan Mitsumasa tentang itu. Kemudian Mitsumasa bertanya apa yang Mikuni jawab. Di bawah jembatan saat mendengar itu, Mikuni langsung emosi karena Tezuka seperti meremehkan Housen yang tak bisa mengalahkan Suzuran. Tezuka memang berkata demikian, karena seperti sebelum-sebelumnya, Housen tak pernah mampu mengalahkan Suzuran. Namun menurut Tezuka, jika Housen berhenti keras kepala dan bergabung dengan kelompok lain, maka mereka akan mampu mengalahkan Suzuran. Mikuni tersinggung karena Tezuka tidak menghormati bos Housen serta wakilnya juga. Tezuka tak suka mendengar nada bicara Mikuni. Mikuni berkata kalau dia sekarang petinggi Housen, jadi dia juga merasa kesal. Melihat Mikuni menghabisi anak buahnya dengan mudah, Tezuka langsung ketakutan. Itulah yang terjadi, dan Mitsumasa sudah paham memang seperti itulah Mikuni Yukio. Seperti saat Mikuni hendak mengurus Zakuro Kyodai, namun mereka malah dibereskan oleh Hanaki Guriko dari Suzuran. Dengan semua hal-hal kecil yang menumpuk membuat setiap orang di Housen siap untuk meledak. Dengan tekad yang kuat, Mikuni merasa sudah siap, dan dengan satu perintah Mitsumasa, mereka akan bergerak menyerang Suzuran. Setelah mengatakan, semua itu Mikuni pamit pergi, lalu Mitsumasa hanya bisa menghela nafas dan dia merasa paham apa yang dirasakan King Jo waktu itu. Shinji tiba-tiba menyerang Todokin karena merasa Todokin punya sedikit kemampuan
Jadi Shinji meminta Todokin bermain dengannya. Oi, Kora. Hora! Abunai. Kuniyoshi kaget dengan serangan Takumi. Kuniyoshi memperkirakan itu gerakan Aikido atau dari perguruan setia kawan. Dan sekali lagi Kuniyoshi berpikir sejak awal Takumi memang istimewa. Di tempat lain Himekawa menegur Shinichi dan menyuruhnya cepat naik. Shinichi memperkirakan pertempuran sekarang pasti sudah dimulai dan dia berharap berada di sana, namun Himekawa menyuruh melupakan itu karena apa yang akan mereka lakukan jauh lebih penting. Kenichiro dan Kensho sedang menunggu mereka, jadi mereka langsung bergegas pergi.